Penthouse 3 juga tidak ada adegan seperti ini. Di dalam penjara, tahanan wanita ini setiap hari makan makanan Michelin. Ada juga pelayan. Tapi dia suka menyiksa dirinya sendiri. Tidur 2 jam sehari. Kecengin sabuk perut. Memotong pakaian. Berjemur di bawah sinar matahari. Berjemur sampai muncul bintik-bintik kecil. Makan sangat sedikit. Membuat diri sendiri sangat kurus, hanya sisai tulang di bawah kulit. Akhirnya, dia juga mencapai tujuannya. Hidung berdarah. Apakah Anda pikir dia gila? Tentu saja tidak. Tujuan dia adalah menangguhkan eksekusi penghakiman dan bebas lebih awal. Karena di Korea, ketika tahanan sakit parah dan sudah berubah menjadi lebih baik, akan segera dibebaskan dari penjara. Tapi dengan syarat, wajib lulus ujian dari kejaksaan. Dia menggunakan segala caranya. Tetapi, jaksa ini adalah orang yang berpengalaman. Dia tahu bahwa banyak orang kaya. Mereka semua berpura-pura sakit agar bisa dibebaskan lebih awal. Jadi pasti tidak akan membiarkan dia lolos. Pada saat itu, Ne Ye-ji muncul. Dia adalah dokter terbaik di Korea. Katanya, selama gadis ini memenuhi satu permintaannya, pasti akan segera melepaskannya. Gadis itu tidak ragu-ragu, dengan cepat setuju. Dan cara punya Ye-ji adalah sindrom Fanconi. Ini adalah penyakit genetik yang langka. 25% diwariskan ke jantung. Membuat cacat jantung. Kebetulan, 40 tahun yang lalu, kakaknya juga meninggal karena penyakit ini. Sumber penyakit itu sudah ada. Tetapi untuk memenuhi kelayakan, masih butuh 3 gejala lagi. Satu adalah kekurangan vitamin dan mineral. Menyebabkan gangguan mata dan detak jantung tidak teratur. Itu menyebabkan serangan jantung. Kedua, begadang menyebabkan penurunan jumlah trombosit. Kulit memar, mimisan. 3 adalah jari yang cacat. Untungnya, sejak dia masih kecil karena dia bermain sepak bola, menyebabkan deformitas jempol. Jadi, setelah dicek sama dokter, pada dasarnya mengkonfirmasi gejala dia sangat mirip dengan gejala penyakit Fanconi. Dokter menyarankan untuk memindahkannya ke rumah sakit luar untuk perawatan. Tapi jaksa tetap menganggapnya dia hanya berpura-pura sakit, menolak untuk melepaskan orang. Pada saat itu, jantung berhenti berdetak. Akhirnya juga diantar ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, gadis itu tersenyum lagi. Dia akhirnya kembali ke kehidupan bebas. Ternyata, sebelum diperiksa, Na Ye-ji memberi dia satu ramuan ajaib. Pseudo fenomena dapat terjadi. Itu semua dalam rencananya. Lalu, ada berita baru di TV. Satu anak orang kaya terkenal, Lee Jae-hwan, putra kedua dari perusahaan Lee Gang, ditangkap dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena kepemilikan obat-obatan terlarang. Permintaan Ye-ji sebelumnya, amankan dia jabatan dokter penjara di penjara Seoul Barat. Wanita itu tiba-tiba menyadari, jadi target punya dia adalah Lee Jae-hwan. Tidak bisa salah. Dia akan membalas dendam. Betapa menyebalkannya pria ini. Karena melakukan hal-hal buruk, dia ditangkap. Akan dikirim ke penjara. Dia menyebabkan dirinya sendiri kecelakaan mobil. Kemudian meminta ibu untuk memanggil ambulans punya sendiri. Antar ke rumah sakit punya sendiri. Lalu buat rekam medis palsu. Seperti itu. Dapat mengajukan permohonan penangguhan sementara eksekusi hukuman. Dan tidak harus masuk penjara. Tetapi saat itu, satu pria muncul. Dia menggunakan stetoskop medis. Tahu sepotong tulangnya patah dan tertusuk di paru-paru. Mempersulit peredaran darah. Hanya butuh 10 menit saja. Tuan kecil ini akan mati karena luka sangat parah. Hanya melihat pria ini menyuntiknya di dadanya, dia meludahkan seteguk darah. Dia diselamatkan. Dan pria ini adalah Na Ye-ji, salah satu dokter terbaik di Korea. Tapi dia tidak di sini untuk menyelamatkan orang. Dia ingin membalas dendam pada anak orang kaya ini. Kisahnya harus diceritakan dari pangeran ini. Dia adalah anak kedua dari grup Taegang. Dia mengetahui bahwa ayah telah menyerahkan perusahaan untuk saudara tiri. Satu pria sombong dan mendominasi. Gimana bisa tahan lagi? Dia mengendarai mobilnya yang mahal di jalan. Mengutuk mulut tanpa henti. Saat menunggu lampu merah. Mengeluh kepada adik dia yang tidak memberitahu dia tepat waktu. Karena sedang di luar negeri. Menyebab semua harta sudah dirampok. Saat lampu sudah menjadi hijau, dia masih mengutuk.
Mobil di belakang tidak bisa lewat. Sopir menekan klakson untuk mengingatkan. Li Taihuan sedang marah. Pegang pemukul bola. Menghancurkan mobil. Tetapi dia tidak tahu. Di dalam mobil adalah satu pasangan suami istri tuli. Tidak mengerti dia sedang ngomong apa. Karena istri sedang hamil, jadi pengemudi ini tidak ingin cari masalah. Sopir mobil mengemudi mobil pergi, dalam keadaan linglung. Pikirkan masalah itu sudah berakhir. Tetapi Li Jaihuan melihat mata sopir itu. Membuat dia lebih marah lagi. Dia segera mengejarnya. Omelan tanpa henti. Endingnya, di persimpangan. Hentikan truknya. Lalu, sebuah jeep datang sangat cepat. Seberapa baik dokter ini? Satu tahanan terbaring di tanah mengi. Dokter menyentuh sekali dengan tangannya. Sudah bisa mendiagnosis penyakitnya. Satu pukulan keras di tempat yang tepat. Gunakan tabung dan toples buatan sendiri. Membuat alat penghisap darah sederhana. Tahanan itu diselamatkan. Tapi tidak ada yang tahu bahwa dokter yang pintar ini pernah karena narapidana ini karirnya dihancurin. Di persimpangan jalan, satu jeep bergegas. Li Jaihuan beruntung melarikan diri. Adik perempuan itu hanya sedikit terluka. Tapi mobilnya kurang beruntung. Karena sebuah mobil, 2 mobil kemudian 3 mobil nabrak terus-menerus. Ketika dianterin ke rumah sakit, sang suami sudah mati. Istri hamil pingsan karena patah hati. Didiagnosis dengan edema cerebral. Dan yang mengoperasi untuknya adalah Dr. Na Yeji. Operasi dimulai. Semuanya berjalan sangat lancar. Tapi tiba-tiba, Li Jaihuan masuk ke dalam. Minta Na Yeji untuk merawat adiknya dulu. Untuk menghindari masalah. Yeji masih memeriksa luka ini. Untung sampai tepat waktu. Jika tidak belum sampai rumah sakit, udah sembuh duluan. Tetapi Li Jaihuan tidak menolak untuk menyerah. Saya adalah putra presiden rumah sakit ini. Jadi jika Anda tidak ingin hilangkan kerjaan ini, perbaiki dulu wajah adik saya. Melihat wanita hamil di atas meja operasi. Jika tidak operasi sekarang akan mati 2 orang. Na Yeji tidak mau buang waktu lagi. Suruh pria ini cepat keluar. Terus melakukan operasi. Tetapi tidak lama kemudian, atasan masuk ke dalam. Minta Yeji untuk rawat saudara perempuan orang itu terlebih dahulu. Berikan wanita ini kepada orang lain. Perintah dari atasan tidak bisa diabaikan. Setelah kunjungan sederhana, Na Yeji konfirmasi. Gadis ini baik-baik saja. Ingin balik untuk lanjutin operasinya. Tetapi Li Jaihuan mengatakan, jika dia keluar dari ruang ini, saya benar-benar akan menghancurkan karir Anda. Tetapi Na Yeji juga tidak mau kalah. Dia menoleh lalu pergi. Tetapi sang ibu dan anak di perut dalam ruang operasi. Hanya dalam berapa menit, sudah mati. Pasangan suami istri menyedihkan ini. Dan anak yang ingin keluar dari perut ibu. Karena anak orang kaya yang sombong, gila ini. Kehilangan nyawanya. Dan yang lebih parah adalah, dia mengambil keuntungan dari kematian wanita itu. Fitnah Yeji tidak tahu cara menyembuhkan. Izin kerja dia telah dicabut. Bahkan membuat dia menghabiskan 3 bulan di penjara barat. Hancurkan karir Na Yeji. Tetapi segera setelah itu, berapa tahun kemudian, putra Taipan ini ditangkap karena menyalahgunakan posisinya dan masuk ke penjara barat. Na Yeji tahu. Dia pasti akan berpikir banyak caranya. Untuk menangguhkan eksekusi hukuman. Yeji harus memasukkan anak ini ke penjara. Inilah mengapa dia menyelamatkan hidup anak ini. Dia telah menyiapkan segalanya. Membuat anak ini tidak bisa bangkit lagi. Ini adalah cerita film, Dokter Penjara. Barusan mulai nonton, udah bagus banget kan, film ini. Seorang anak kaya menghancurkan kehidupan seorang dokter. Gunakan segala cara untuk membalas dendam. Tetapi putih maupun hitam sangat jelas. Dan mobil yang buat kecelakaan itu. Sebenarnya itu adalah kakak dari pria kaya itu. Karena ingin hancurkan adiknya. Episode berikutnya akan lebih menarik. Jika tertarik, silahkan cari untuk tonton film yang lengkapnya.